Halo semuanya, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pengajaran inklusi, itu tentang strategi praktik untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan beragam. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Desa Triantara. Lalu langsung saja kita masuk ke bagian poin-poin yang akan kita sampaikan pada materi kali ini. Jadi yang pertama adanya pengertian pengajaran inklusi, yang kedua ada mengapa pengajaran inklusi itu penting, yang ketiga ada strategi dalam pengajaran inklusi, lalu ada yang keempat penilaian untuk pembelajaran, lalu tentunya ada kesimpulan. Baik, kita langsung saja masuk ke bagian pengertian. Jadi pada bagian pengertian, jadi pengajaran inklusi adalah tentang menciptakan ruang belajar yang nyaman dan terbuka untuk semua orang, di mana perbedaan itu dihargai dan semua peserta didik merasa didukung. Tujuannya dari pengajaran ini adalah untuk memastikan setiap siswa, apapun latar belakangnya, bisa belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Lalu kita lanjut ke bagian mengapa pengajaran inklusi itu penting bagi guru, terutama bagi guru ya. Jadi yang pertama itu tuh untuk mengenali dan merespons perubahan kemampuan belajar pada peserta didik. Lalu yang kedua, melihat kesulitan belajar bukan sebagai kekurangan pada peserta didik, tetapi sebagai tantangan bagi seorang guru. Jadi pada poin ini tuh kita tuh sebagai guru itu tuh tidak boleh melihat kayak, wah anak ini kurang nih di sini, biarin dah gitu. Tapi kita sebagai guru kita harus memikirkan gimana supaya ini tuh menjadi tantangan bagi kita, supaya mereka itu bisa belajar. Contoh, mengubah anak yang dulunya tidak suka belajar matematika menjadi suka belajar matematika, seperti itu. Lalu yang ketiga, mendorong keterlibatan aktif seluruh peserta didik dalam pembelajaran tanpa terkekang dalam satu model belajar yang seragam. Jadi dalam pengajaran inklusi ini kita bisa menggunakan berbagai metode, nah itu seperti PPT seperti ini, audio yang seperti saya bicarakan ini, gitu. Banyak metode, tidak hanya harus lewat papan saja. Oke. Lalu ada strategi dalam pembelajaran inklusif. Jadi di sini ada 7 strategi yang akan saya sampaikan. Oke, jadi yang pertama itu membangun lingkungan belajar yang aman dan ramah. Jadi di sini ada 2 cara yang bisa membangun kelas itu menjadi kelas yang aman dan ramah. Yang pertama ada komunitas kelas. Bayangkan seperti kelas yang kecil, yang hangat dan terorganisir. Ini penting supaya peserta didik merasa aman, nyaman, dan dihargai. Ketika mereka merasa seperti ini, belajar pun akan jadi lebih mudah karena anak-anak peserta didik itu lebih nyaman karena diterima. Lalu yang kedua ada lingkungan fisik. Jadi lingkungan fisik yang dimaksud ini adalah tata kelas dengan cara yang memungkinkan semua siswa untuk mudah berinteraksi dan akses. Pastikan aksesibilitas bagi mereka yang mungkin punya kebutuhan khusus. Misalnya anak yang butuh ruang khusus untuk konsentrasi, ataupun mungkin ruang kelas yang bisa dinaiki oleh anak yang dalam tanda kutip memakai kursi roda. Nah, saya banyak lihat kelas-kelas yang sekarang masih ada di Indonesia, itu kebanyakan tidak mudah diakses untuk orang-orang yang memiliki penyakit yang tidak bisa jalan, memakai kursi roda. Jadi seperti itu. Lalu poin yang kedua yaitu disiplin positif. Pendekatan yang menghargai. Ketimbang kita sebagai guru menghukum, kita cobalah dengan pendekatan yang lebih mendukung. Seperti disiplin positif membantu siswa mengembangkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri, sekaligus mendorong kontrol diri tanpa tekanan yang berlebih. Lalu yang ketiga, mengakui dan merayakan keberagaman. Jadi kita tuh
Di sini ada dua cara juga bagaimana kita bisa mengakui dan merayakan keberagaman. Yang pertama adalah keberagaman itu kekuatan. Jadi guru diharapkan mendorong siswa untuk saling berbagi pengalaman dan menghargai perbedaan. Ini bukan hanya akan memperkaya pemahaman, tapi juga menumbuhkan toleransi. Lalu yang kedua, inklusi pengetahuan lokal. Jadi dalam pembelajaran, kita itu sebagai guru, kita sangat bisa dan sangat boleh untuk menyisipkan pengetahuan ataupun budaya lokal dalam pelajaran, sehingga membuat pelajaran tersebut lebih beragam dan relevan. Lalu masuk ke poin keempat, ada pembelajaran kooperatif dan sosial. Jadi seperti pembelajaran yang mengandalkan kerjasama, membantu siswa untuk belajar rasa empati, hormat, dan saling mendukung. Dengan begini, suasana kelas akan lebih harmonis dan semua siswa akan merasa terlibat. Oke, kita lanjut ke yang kelima, itu adalah scaffolding. Jadi ini tuh adalah perancah pembelajaran. Jadi seperti guru memberikan panduan tambahan bagi siswa yang kesulitan mempelajari konsep baru. Tapi saat mereka mulai mengerti, dukungan ini bisa kita kurangi perlahan-lahan. Seperti contoh, saya dulu adalah anak yang susah sekali untuk belajar matematika. Tetapi guru saya itu memberikan materi yang lebih. Jadi ketika di dalam kelas, guru tersebut menjelaskannya dengan cara yang sesuai kurikulum. Namun setelah ada kelas tersebut, guru tersebut mengirimkan rincian bagaimana cara perhitungan dan juga diberikan contoh soal yang mirip dengan soal yang diberikan di sana, sehingga itu akan memudahkan kita untuk mengerti tentang pelajaran tersebut. Jadi itu salah satu contoh dari scaffolding. Lalu yang keenam, yaitu diferensiasi pembelajaran. Jadi menghargai cara belajar yang beragam. Setiap siswa unik dalam cara mereka memahami informasi. Jadi penting bagi guru untuk fleksibel dan menyesuaikan cara mengajar sesuai kebutuhan tiap siswa dengan melibatkan mereka dalam diskusi atau proyek yang relevan. Lalu yang terakhir, poin ketujuh, itu pendekatan multimodal dan multisensori. Jadi kita bisa belajar dengan banyak cara. Kita bisa memakai teknologi atau media yang menarik seperti video, gambar, atau bahkan emoji untuk menjaga perhatian siswa dengan melibatkan beberapa indera. Siswa lebih mudah memahami dan mengingat pelajaran. Contohnya seperti saya. Saya adalah orang yang cara belajarnya itu mix ya hitungannya. Jadi saya itu belajar dengan cara mendengar dan juga melihat. Jadi saya bisa melihat pembelajaran dari PPT dan ada orang yang menjelaskan seperti yang sedang saya lakukan saat ini. Lalu untuk penilaian yang bisa diberikan dalam kelas inklusif ini adalah penilaian untuk pembelajaran. Jadi Assessment for Learning atau disingkat AFL. Jadi dengan AFL, penilaian bukan hanya soal nilai akhir, tetapi juga proses kemajuan siswa. Guru dan siswa bersama-sama menilai seberapa jauh pemahaman mereka berkembang. Pendekatan ini membantu siswa mengenali kemajuan diri dan memotivasi mereka untuk terus belajar. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Pengajaran inklusif itu bukan cuma soal memberi pelajaran. Ini adalah cara untuk membangun kelas yang positif, menghargai keberagaman, dan mengajak setiap siswa untuk ikut belajar bersama. Dengan strategi ini, guru membantu setiap siswa berkembang dan bersama-sama kita membentuk masyarakat yang lebih terbuka dan inklusif di masa depan. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.